untuk mendapatkan informasi atau wawasan berharga. Dalam prosesnya, data science menggabungkan pengetahuan statistik, pemrograman, dan pemahaman bisnis untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi, atau bahkan membangun sistem yang mampu mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data yang ada. Jadi intinya data science menggunakan data sebagai bahan utama untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat atau prediksi yang lebih akurat. Lalu, bagaimana penerapan data science dalam kehidupan sehari-hari atau di berbagai industri? Beberapa contohnya. Yang pertama itu dalam dunia kesehatan. Data science digunakan untuk analisis rekam medis, memprediksi pola penyebaran penyakit, hingga mendukung pengembangan obat. Misalnya, dengan data science, memungkinkan data science bisa membantu dokter menentukan perawatan terbaik berdasarkan hasil analisis ribuan kasus serupa atau bahkan mendeteksi gejala penyakit lebih dini. Yang kedua, di sektor keuangan, data science sangat bermanfaat untuk mendeteksi adanya penipuan, menilai risiko kredit, dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Misalnya, data science memungkinkan bank mendeteksi pola transaksi yang merugikan sehingga mereka bisa mencegah penipuan lebih cepat. Sementara itu, di bidang e-commerce, data science digunakan untuk memahami perilaku belanja pelanggan, memberikan rekomendasi produk, dan memprediksi tren penjualan. Saat menerima rekomendasi produk di aplikasi belanja, adalah hasil dari algoritma data science yang menganalisis data pembelian dan pelanggan lain. Jadi, data science ini sangat luas penerapannya dan bisa membawa perubahan besar dalam berbagai bidang. Tidak hanya membantu memahami data, tetapi juga memungkinkan kita untuk menciptakan solusi yang berdampak besar. Begitulah gambaran singkat tentang apa itu data science dan bagaimana penerapannya di dunia nyata. Pentingnya matematika dan statistik. Konsep matematika dan statistik yang relevan. Sebagai seorang data science, pemahaman tentang matematika dan statistik adalah hal yang sangat mendasar. Dalam data science, kita menggunakan matematika dan statistik untuk mengolah data, mempelajari pola, dan membuat prediksi yang akurat. Beberapa konsep penting diantaranya adalah aljabar linear, yang digunakan dalam pemrosesan data dan model machine learning, serta kalkulus yang berguna dalam optimasi model. Di sisi statistik, kita sering menggunakan distribusi probabilitas, inferensi statistik, dan regresi, yang semuanya membantu kita dalam membuat kesimpulan dari data. Dengan memahami konsep-konsep ini, seorang data scientist dapat menerjemahkan data menjadi informasi yang bermakna dan keputusan yang tepat. Contoh penggunaan statistik dalam analisis data. Kita lihat contoh penggunaan statistik dalam analisis data, misalnya dalam menganalisis kepuasan pelanggan. Kita bisa menggunakan konsep statistik seperti rata-rata dan standar deviasi untuk melihat tingkat kepuasan secara keseluruhan, serta penyebarannya. Jika rata-rata kepuasan tinggi, tapi standar deviasinya besar, artinya ada perbedaan pendapat yang signifikan di antara para pelanggan. Selain itu, kita bisa menggunakan regresi untuk memahami hubungan antara berbagai faktor. Misalnya, apakah diskon produk memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pembelian? Dengan analisis statistik seperti ini, perusahaan bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Langkah-langkah menjadi data scientist. Yang pertama itu, untuk menjadi seorang data scientist adalah memahami dasar-dasar matematika dan statistik seperti yang dijelaskan sebelumnya. Konsep-konsep seperti distribusi data, rata-rata, variansi, hingga probabilitas adalah elemen penting yang mendasar
banyak analisis data. Tanpa pemahaman ini akan sulit bagi kita untuk membuat model atau memahami pola dalam data. Pemahaman ini akan membantu kita membangun dasar yang kuat untuk analisis yang lebih kompleks. Selanjutnya, data scientist perlu menguasai bahasa pemrograman yang sering digunakan di dunia data scientist. Python dan R adalah dua bahasa yang paling umum dan sangat direkomendasikan. Python misalnya populer karena kemudahan dan dukungan dari banyak library untuk analisis data dan machine learning seperti Pandas, NumPy, dan scikit-learn. Sedangkan R lebih kuat dalam statistik dan visualisasi data. Keduanya sangat membantu dalam mengolah data dan membangun model. Di bidang data science, pemahaman tentang algoritma dan struktur data juga sangat penting. Konsep seperti sorting, searching, dan struktur seperti array, linked list, serta tree akan mempermudah kita saat bekerja dengan data dalam jumlah besar dan mengoptimalkan proses analisis. Memahami dasar ini akan membuat kita lebih efisien dalam menulis kode dan memproses data. Setelah dasar matematika, statistik, dan pemrograman dikuasai, langkah berikutnya adalah mempelajari machine learning. Machine learning adalah bagian dari data science yang memungkinkan kita membuat model yang dapat belajar dari data untuk memprediksi atau mengklasifikasi informasi baru. Contoh aplikasinya adalah bisa ditemukan dalam rekomendasi produk, klasifikasi spam, dan pengenalan gambar. Belajar machine learning adalah tahap penting untuk menjadi seorang data scientist yang kompeten. Ilmu yang dipelajari akan lebih melekat jika kita langsung mempraktikkannya. Maka dari itu, bangunlah proyek data science kamu sendiri. Misalnya, coba melakukan analisis data pada dataset publik seperti data penjualan atau data kesehatan. Dengan membangun proyek, kita bisa mengasah kemampuan sekaligus membuat portofolio yang bisa menunjukkan keahlian kita kepada orang lain atau calon perusahaan. Terakhir, networking atau membangun jaringan dengan sesama data scientist. Dengan bergabung dalam komunitas, kita bisa bertukar informasi, belajar dari pengalaman, dan bahkan menemukan peluang kerja baru. Ikuti komunitas online seperti LinkedIn, Kaggle, atau bergabung dengan acara meetup untuk mengembangkan jaringan. Perlu diingat bahwa perjalanan menjadi data scientist adalah proses yang bertahap. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita bisa mulai merancang jalur karir sendiri di dunia data. Tools dan teknologi yang dibutuhkan. Salah satu tools paling populer di dunia data science adalah Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah lingkungan pengembangan interaktif yang memungkinkan kita menulis dan menjalankan kode Python dan dalam format yang mudah dibaca. Selain itu, kita juga bisa menyimpan teks, gambar, bahkan visualisasi data langsung dalam notebook, sehingga cocok untuk eksperimen dan dokumentasi proses analisis secara real-time. Banyak data scientist memilih Jupyter Notebook karena fleksibilitasnya dan kemudahan penggunaannya dalam melakukan eksplorasi data. Library Python. Di dalam Python ada beberapa library yang sangat penting untuk data science. Pertama, ada NumPy yang berguna untuk manipulasi array dan operasi matematik. Lalu Pandas yang sangat membantu untuk memproses data dalam bentuk tabel atau data frame. Dan terakhir, scikit-learn, library machine learning yang menyediakan banyak algoritma dan fungsi untuk membuat dan mengevaluasi model machine learning. Menguasai library ini akan membuat kita lebih efektif dalam mengolah data dan membangun model. Yang ketiga, cloud platform.
Saat bekerja dengan data jumlah besar, kita mungkin membutuhkan lebih banyak daya komputasi daripada yang bisa disediakan komputer pribadi. Disinilah platform cloud menjadi berguna. Misalnya, Google Colab adalah layanan gratis yang memungkinkan kita menjalankan kode Python menggunakan GPU. Lalu ada AWS dan Azure, platform yang memberikan pilihan komputasi yang lebih besar dan fleksibel. Dengan cloud, kita bisa mengakses daya komputasi yang lebih tinggi dan memproses data yang lebih besar. Yang keempat itu visualisasi data. Karena bagian penting juga dari data science, kita memahami pola atau tren dalam data dengan lebih mudah. Dengan visualisasi, kita bisa menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. Untuk itu, kita bisa menggunakan library seperti Matplotlib untuk membuat grafik dasar dan Seaborn untuk visualisasi statistik yang lebih kompleks. Visualisasi ini sangat membantu dalam memproses pengambilan keputusan berbasis data. Tantangan yang dihadapi seorang data science. Data science adalah bidang yang sangat menarik tetapi juga penuh dengan tantangan. Menjadi seorang data scientist tidak hanya soal mempelajari algoritma dan tools, tetapi juga mengatasi masalah-masalah kompleks yang muncul saat bekerja dengan data. Tantangan yang pertama, kualitas data. Masalah pertama yang sering dihadapi adalah kualitas data itu sendiri. Data yang kita terima seringkali tidak lengkap, rusak, atau tidak relevan. Data yang buruk atau kotor bisa menghambat proses analisis dan menghasilkan model yang tidak akurat. Oleh karena itu, pembersihan data menjadi langkah yang sangat penting dalam setiap proses data science. Yang kedua, data tidak terstruktur. Banyak data yang tidak kita kerjakan tidak terstruktur seperti teks, gambar, ataupun video. Data semacam ini membutuhkan teknik khusus untuk diproses dan dianalisis seperti Natural Language Processing atau NLP. Untuk teks atau computer vision untuk gambar. Mengelola data yang tidak terstruktur ini menjadi bagian tantangan besar. Yang ketiga, pemilihan model yang tepat. Menentukan algoritma atau model yang tepat digunakan juga untuk merupakan tantangan. Ada banyak algoritma di luar sana dan memilih yang tepat untuk jenis data atau masalah yang sedang dihadapi memerlukan pemahaman yang mendalam. Selain itu, model yang kompleks bisa membutuhkan waktu yang lama untuk training atau tuning. Salah satu tantangan teknis yang sering dihadapi adalah masalah overfitting dan underfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks dan terlalu sesuai dengan data pelatihan, sehingga tidak mampu generalisasi dengan baik pada data baru. Sebaliknya, underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap pola yang ada dalam data. Setelah model dilatih, tantangan berikutnya adalah menginterpretasikan hasilnya. Meskipun model dapat menghasilkan prediksi, mengubah hasil ini menjadi wawasan yang bisa dipahami oleh pemangku keputusan, stakeholders, bukanlah tugas yang mudah. Kita harus bisa menjelaskan kompleksitas model dalam bahasa yang sederhana dan membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Yang terakhir, banyak data scientist yang menghadapi tantangan terkait sumber daya dan infrastruktur. Bekerja dengan data besar membutuhkan kompetisi yang tinggi dan tidak semua perusahaan memiliki infrastruktur yang cukup kuat. Platform cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Azure sering digunakan untuk mengatasi masalah ini.
Namun akses terhadap alat-alat ini bisa terbatas, terutama di perusahaan kecil atau startup. Seperti yang kita lihat, meskipun data science adalah bidang yang sangat menjanjikan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi, namun dengan pengetahuan yang tepat, keterampilan yang kuat, dan kemampuan untuk mengatasi hambatan ini, kita bisa sukses dalam profesi ini. Tantangan ini justru memberikan kesempatan bagi data scientist untuk terus berkembang dan berinovasi. Studi kasus data science di dunia nyata. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana data science diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat beberapa studi kasus yang nyata dari berbagai industri yang menggunakan data science untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang lebih baik. Yang pertama itu analisis churn pelanggan di e-commerce. Salah satu kasus yang sering ditemui di industri e-commerce adalah analisis churn pelanggan, yaitu memprediksi kapan pelanggan kemungkinan besar akan berhenti bertransaksi atau berlangganan layanan. Dengan menggunakan data science, perusahaan e-commerce dapat menganalisis pola perilaku pelanggan seperti frekuensi pembelian, waktu terakhir kali belanja, serta interaksi dengan layanan pelanggan. Dengan analisis ini, perusahaan dapat membuat langkah proaktif untuk menjaga pelanggan tetap loyal, seperti menawarkan diskon khusus atau memberikan rekomendasi produk yang lebih sesuai. Contoh nyata, misalnya perusahaan seperti Amazon menggunakan model prediktif untuk memonitor pola churn dan membuat penawaran personalisasi untuk menjaga pelanggan agar tetap aktif dan tidak berpindah ke kompetitor. Seperti yang kita lihat, data science memiliki aplikasi yang sangat luas di berbagai sektor, dari e-commerce yang menggunakan data untuk memahami perilaku pelanggan hingga dunia medis yang mengandalkan data untuk mendiagnosis penyakit lebih dini. Data science benar-benar membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak aplikasi data science yang dapat membawa perubahan signifikan di masa depan. Kesimpulan, data science adalah bidang yang sangat berkembang dan memiliki dampak besar di berbagai industri. Sebagai seorang data scientist, keterampilan dalam matematika, statistik, pemrograman, dan pemahaman bisnis sangat diperlukan untuk mengolah data menjadi wawasan yang berharga. Meskipun menghadapi tantangan seperti kualitas data tidak terstruktur serta pemilihan model yang tepat, tantangan tersebut justru membuka peluang bagi inovasi dan perkembangan berkelanjutan. Penerapan data science dapat ditemukan di banyak sektor seperti e-commerce, kesehatan, dan otomotif yang memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti analisis churn pelanggan atau prediksi penyakit. Oleh karena itu, dengan terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kita dapat menjadi bagian dari perusahaan besar yang dibawa oleh data science. Terima kasih telah mengikuti webinar hari ini. Semoga sedikit informasi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran data scientist dan pentingnya peran data science di dunia digital yang terus berkembang. Perlu diingat, perjalanan untuk menjadi seorang data science bukanlah hal yang instan, namun dengan dedikasi, pembelajaran terus-menerus, dan penerapan keterampilan yang tepat, kita bisa meraih kesuksesan di bidang ini.
Dunia data science penuh dengan peluang dan setiap tantangan yang ada adalah kesempatan untuk berkembang dan menciptakan inovasi. Mungkin sekian webinar dari saya. Tidak bisa berbagi banyak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih buat waktunya. Buat materi mungkin gak bakal saya share karena ini cuman webinar aja ya. Tapi kalau minta juga boleh, silakan hubungi saya aja ya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga buat waktunya. Mungkin ada yang ditanyain lagi. Kalau dirasa cukup, saya tutup webinar kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan room ya, teman-teman semuanya.